warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita sama-sama menuju ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian ibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Adapun judul kultum kita pada siang hari ini adalah pentingnya mengingatkan satu sama lain di dalam Islam. Bapak Ibu, dewasa ini sering kita dengar apabila ada orang lain ataupun umat Islam yang lain mengerjakan, melakukan sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kadang-kadang terlontar di lisan umat Islam itu sendiri, apa itu? Ini kan bukan tugas saya untuk mengingatkan. Ini kan bukan anak saya, bukan keponakan saya. Ataupun ada mengatakan ini kan bukan orang kampung saya, ini bukan urusan saya. Ada lagi istilah mengatakan lolo gue, masa bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan dan menerapkan dalam kehidupan penganutnya bahwasanya ada namanya ingat mengingatkan di dalam Islam. Kenapa begitu pentingnya kita mengingatkan dalam Islam kaum muslimin? Yang pertama, ingat mengingatkan satu sama lain di dalam Islam adalah perintah Allah. Yang namanya perintah, kalau kita laksanakan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tinggalkan ada balasan yang tidak ataupun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ini berupa murka atau azab daripada Allah. Kenapa kita katakan ini perintah Allah? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kemaksiatan ataupun keburukan dilakukan di depan mata kita, maka kewajiban kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat mengingatkan. Apa untungnya kita mengingatkan? Di samping kita telah menunaikan perintah Allah, dan juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita
untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut atau larangan Allah tersebut. Ini Bapak Ibu. Makanya kalau orang misalnya melihat satu keburukan, kemudian dia diam-diam saja, boleh jadi suatu saat keburukan itu akan datang ke rumahnya. Boleh jadi suatu saat keburukan itu datang kepada kepribadian dia itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa kita harus mengingatkan satu sama lain? Yang kedua alasannya, kalau kita mengingatkan satu sama lain, ini akan menarik murka Allah di muka bumi ini. Dalam satu hadis, seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kami juga, kita semua akan diazab?" Kata Nabi, "Ya, kalau kemaksiatan sudah merajalela." Kalau kemaksiatan sudah merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab di muka bumi ini dengan secara merata. Nah, adapun nanti di akhirat, orang yang bersalah akan dipisah dengan orang yang tidak bersalah. Tetapi untuk di dunia sama rata, Pak. Misalnya kalau kena gempa bumi, semua kita akan kena. Kalau kena banjir misalnya, semua kita akan kena. Maka kalau kita mengingatkan satu salin, ini akan menarik murka Allah Subhanahu wa taala yang akan turun di muka, ataupun menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari hadirin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sanad sunannya. Apa? Dan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul qa'imina fi hududillah wal waqi'ina fiha." Perumpamaan orang yang berada di dalam batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan orang yang melanggar hukum-hukum Allah, mathlu qaumin istahammu ala safinatin, kata Nabi. Seumpama suatu kaum yang mana mereka mengadakan undian di satu kapal, maka adalah fasara ba'dum a'laha wa ba'dum asfalaha. Maka didapatilah yang menempati kapal itu, sebahagian ada yang di bawah lantai pertama, sebahagian ada yang di atas. Maka apabila yang di bawah ini ingin memerlukan air, dia harus melewati daripada orang-orang di atas. Maka dia berkata, enggak usah kita repot-repot ke atas, kita lubangi saja, kita bor saja perahu ini, maka kita akan bisa mendapatkan air. Tidak perlu melewati di atas, menyusahkan orang atas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalaulah orang di atas tadi membiarkan mereka melobangi atau mengebor daripada perahu tadi, maka semua mereka akan karam. Bukan yang di bawah saja karam, semuanya karam, di atas juga karam. Sebaliknya, kalaulah mereka mencegahnya, mengingatkannya, jangan kamu lobangi ini perahu, nanti kita akan dikaram, kita akan binasa. Maka kalaulah yang di atas tadi mengingatkannya, maka pastilah yang di bawah selamat, yang di atas juga akan selamat. Begitulah Nabi memberikan perumpamaan, hadirin. Maka keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini bagaikan mengebor perahu. Maka kalau kita yang tahu, yang mengerti atas perkara ini, kalau kita diam sahaja, seolah-olah tadi kita membiarkan kelompok di bawah melobangi perahu tersebut, sehingga lama-kelamaan bukan hanya saja mereka yang akan binasa, tetapi yang di atas yang tahu juga nanti akan mendapatkan adalah kebinasaan atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat orang yang bersalah dengan orang yang tidak bersalah pasti dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya kita mengingatkan?
karena ini adalah juga kewajiban yang dibebankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Bagaimanapun keburukan yang dilakukan oleh umat manusia sekarang ini kaum muslimin, Allah tidak akan menurun nabi lagi. Adapun yang mengaku nabi selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini semua palsu. Dan terbukti telah ditangkap semua kaum muslimin. Maka dengan cara agama ini akan terus berkembang, akan diamalkan oleh umat Islam dengan cara umat Islam saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga ada semangat dalam hati kita untuk saling mengingatkan satu sama lain, sehingga budaya mengingatkan ini menjadi budaya umat Islam akhir zaman ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.